Yang belakang kalau nggak benar bilang nanti kita masuk.
apa? Perhatikan, yang ini diperantarai oleh IgE, yang ini dan ini IgG dan IgM, yang ini 3 ini antibodi yang tipe 4 delay susceptibility ini diperantarai oleh sel T. Pertanyaannya, bedanya apa antara tipe 2 dan tipe 3? Coba dibaca, kemudian ada, pasti kalau disuruh voluntary menceritakan nggak ada. 89? Ya. Apa bedanya yang tipe 2 dengan tipe 3? Keduanya sama-sama dimediasi diperantarai oleh IgM dan IgG. Bedanya apa? Mungkin kalau yang tipe 2 ada Fc reseptornya. Tipe 3 nggak ada. Oh, yang ketiga ada sih, bentar. Komplement dan Fc reseptornya. Kelihatan nggak di sini ya? Kalau nggak ada bilang ya yang baru sendiri. Ini antibody Fc reseptor. Mana Mbak? Terus bedanya tipe 1 sama tipe 2 tipe 3? Kalau yang tipe 2 mungkin ada sitotoksik di selnya, tapi kalau yang tipe 3 enggak ada. Sel bone antigen sama sel bone antigen. Maksudnya gimana? Bentuk antigen ya, yang berbeda. Kalau yang tipe 2 sel bone antigen. Jadi contoh ya, yang belakang kalau nggak kelihatan mau maju. Tipe 2 antigennya ada di permukaan jaringan. Contoh, ini sendi misalnya, ini tuh antigennya adalah DNA yang ada di sendi ini. Maka antibodinya akan nempel. Ini tipe 2. Terus tipe 3 masih ketiga adalah, saya kasih contoh kasus pada penyakit glomerulonephritis. Bakterinya ada di faring, atau paling gampang di gigi berlubang. Itu banyak sebagai sarang Streptococcus. Bakterinya di gigi ya, pakai gigi, lakukannya. Karena ada ya, imajinasi ada gigi. Ini ada bakteri ini melepaskan toksin-toksinnya ke darah, sirkulasi, beredar, beredar. Kalau ini antigennya berhenti di jaringan, maka antibodinya nempel di jaringan. Makanya antigennya sel bone antigen. Jadi nempel di situ. Bisa nggak eritrosit? Bisa. Misalnya ini eritrosit. Antigennya adalah RH. Antibodinya nempel di permukaan selnya. Iya. Tapi kalau yang ini antigennya dia beredar di seluruh tubuh, kemudian diikat oleh antibodi menjadi kompleks antigen antibodi yang beredar di sirkulasi. Berhentinya di mana? Suka-suka semua. Dia akan suka berhenti di jaringan yang satu, aliran darahnya lambat. Yang kedua, yang tekanan darahnya tinggi. Contohnya di glomerulus. Sehingga pada kerusakan glomerulus akibat Streptococcus hypersensitif tipe 3 itu infeksinya antigennya bukan di ginjal. Antigennya bisa di gigi. Antigennya bisa di faringitis batuk. Bisa di amandel, bisa di tonsilitis, bisa. Tapi bakterinya, toksin bakterinya itu beredar ke seluruh tubuh. Terbentuklah kompleks antigen, antibodi, kemudian dia berkelanjutan
Bedanya di situ. Jadi kalau ini antibodinya spesifik terhadap jaringan itu. Bisakah dia di DNA? Bisa di DNA-nya tutup misalnya, atau DNA-nya dimanapun bisa. Tapi kalau yang ini dia bisa kemana-mana. Tidak hanya spesifik di organ tersebut. Ya. Nah kalau yang ini dia bisa soluble, dia bisa ada di jaringan, tetapi yang membedakan adalah dia dimediasi oleh sel T. Ini kan menyebut karena sel T ini punya peran sangat besar. Kalau antibodi dia beredar, kita tangkap dengan antibodi yang lain selesai. Ini kan nggak bisa. Dia menghancurkan langsung. Sitotoksik dia langsung mengeluarkan enzim propolin langsung terjun. Sehingga penyakit yang berbasis tipe 4 ini lebih sulit untuk diatasi. Kita berkambuh, nah ini saya bilang kayaknya pakai mat nggak ada ini ada ya, ada bedanya. Dengaran nggak belakang. Tipe 1 diperantarai oleh IgE, tipe 2 IgG, IgM, IgG, IgM yang di sini tidak oleh antibodi tetapi oleh sel T. Sel T ini ada dua sel T, CD8 dan CD4. Lihat onsetnya. Yang tipe 1 biasanya cepat, contohnya pada asma, pada shock anafilaksi. Nah ini yang paling lambat bisa beberapa hari baru muncul manifestasi hipersensitivitas. Ini contoh-contoh penyakitnya bisa Anda lihat. Saya akan jelaskan di belakang. Perhatikan, semua antibodi punya Fc reseptor. Apa itu Fc? Ini tadi deh. Bayangkan ini antibodi itu ya. Ini Fc reseptornya, ini buat nempel di antigennya. Ketika antibodi sudah teraktivasi, caranya teraktivasi di mana? Dengan menangkap antigen. Antigen tetap nempel. Antibodi itu spesifik ya, dia tidak sangat jablay ke yang lain-lain. Dia spesifik yang memori. Dia akan nempel. Begitu dia nempel, maka dia teraktivasi Fc reseptornya bisa ditempeli oleh sel yang lain. Kalau IgE, maka ditempeli oleh sel mas, basofil atau eosinofil. Ketika sel mas ini nempel di Fc reseptornya IgE, maka sel mas ini akan mengalami degradasi, pecah ya namanya. Dia akan melepaskan histamin, mediator inflamasi dan sitokin inflamasi. Efeknya apa? Ada lihat? Pernah mengalami, mungkin ada yang pernah mengalami bahasa Indonesia apa dulu? Ada yang tahu presiden ini Indonesia? Bahasa itu ada unik kali. Bahasa Jawa itu unik, ada banyak kita di luar sebelah. Semakin tua bahasa, itu semakin simpel. Contohnya kancilan. Kancil, bukan kancil hewan. Nah, kancilan itu ada tidur, terus bangun, nggak bisa tidur lagi. Itu dalam bahasa Jawa, just kancil. Munduran, nah itu, tahu munduran? Secara tidak sengaja. Ada motor atau orang di belakang truk atau mobil, tiba-tiba motor dan truk itu mundur ke belakang. Jadi bukan dimundurkan, tapi tidak sengaja termunduri. Nah, itu mundur. Mundur. Ini Anda lihat dari mediator inflamasi. Ada histamin di situ, prostaglandin dan lainnya, leukotrien, kemudian ada sitokin inflamasi, TNF alpha di situ. Apa yang terjadi? Satu, terjadi bengkak, tight junction, endotel lebar. Kalau melebar efeknya apa? Plasma dia akan masuk ke jaringan. Anda pernah kejeduk? Apa yang terjadi pada kejeduk? Benjol. Kenapa bisa benjol? Tight junctionnya lebar. Apalagi selain benjol, apa yang terjadi? Warnanya apa? Merah. Kenapa merah? Eritrositnya keluar. Bisa keluar. Kenapa? Karena ada mediator inflamasi
Iya, pada orang asma dia akan melepaskan mediator inflamasi yang efeknya adalah bronkokonstriksi. Jadi bronkisnya akan tutup. Ini contohnya ada pollen. Ini kasus di asma. Dia masuk paparan pertama maka akan dikenali oleh sel T helper 2. T helper 2 memproduksi mengenalkan kepada sel B. Sel B akan membentuk antibodi spesifik terhadap pollen. Ini kan nanti dasar terjadi begitu pollen yang kedua dia masuk lagi terpapar lagi sudah punya gudang imunoglobulin E spesifik terhadap pollen. Ini dasar hipersensitivitas tipe 1. Ini ya contoh-contohnya. Jadi ada rinitis alergika, contohnya kalau pas kita dingin, banyak ibu bersin berkali-kali. Ini juga hipersensitivitas. Genetik iya, genetiknya bisa diturunkan walaupun manifestasinya bisa beda-beda. Ini asma, alergi makanan. Nah, ini yang kita harus waspadai adalah anafilaksi. Anafilaksi di sini adalah terjadi pelepasan mediator inflamasi secara sistemik besar-besaran sehingga terjadi kebocoran sirkulasi di seluruh tubuh. Kalau tadi Anda kejebak yang bengkak cuma sini, pada kasus anafilaksi seluruh pembuluh darah tubuh bocor semua. Apa yang terjadi? Kalau bocor apa yang terjadi? Bayangkan cairan plasma semua keluar ke jaringan, sehingga di intravaskuler tinggal sel stop. Apa yang terjadi? Kegagalan sirkulasi gak jalan. Tandanya apa? Tekanan darahnya gimana? Kalau dalam kondisi berat bisa sampai tidak terukur dengan tensi, karena sudah loss juga. Efek yang berikutnya apa dari di sini? Karena mediator inflamasinya lepas banyak, salah satunya terjadi edemnya di seluruh tubuh dia, termasuk di lare. Anda bayangkan, ini lare, tutup, apa yang terjadi? Obstruksi jalan nafas. Sehingga pada kasus shock anafilaksi ini kita berpacu dengan waktu. Nggak bisa santui, anak mau selfie di video ya kecelakaan ini kejadian dilaporkan ada kecelakaan nggak bisa. Begitu ada kita tidak ada shock anafilaksi habis divaksin kok langsung pingsan, diraban nadinya kok nggak teraba, nggak ada nadinya. Terus kita lihat airway-nya kok ada edem, nggak ada edem. Maka kita harus bekerja dalam waktu untuk memberikan pengobatan pada shock anafilaksi. Kalau kita kelamaan, maka konsekuensinya dampaknya juga. Ini tadi yang saya jelaskan, tipe 2 antigennya ada di permukaan jaringan atau permukaan sel. Dikenali oleh antibodi spesifik, maka akan menghasilkan komponen. Pertanyaan saya, sudah dapat komponen dari Dr. Dono? Masuk belum? Komponen itu apa? Ada yang tahu? Sembilan, ada semua? 9
darah kita dalam keadaan tidak teraktivasi. Jadi kalau ada kita yang magic yang Maha Kuasa menciptakan tubuh kita adalah banyak senjata-senjata yang tersedia dalam posisi tidak aktif. Terus gimana cara mengaktifkannya? Lebih enak sih dia apa Tana? Sini dong. Sini. Oh iya. Ya wes ini adil. Jadi aktivasi komplement itu bisa berbagai, ada macam-macam jalurnya. Saya akan mengambil yang sensitivitas. Ini adalah antigen. Ini ada antigen AG, dia dikenali oleh antibodi spesifik. Ini antibodi. Ketika ada kompleks antigen dengan antibodi minimal 2 antibodi, maka bagian ini bisa ditempeli oleh komplement. Efeknya apa? Komplement yang tadinya tidak teraktivasi nempel di sini, maka dia akan menjadi teraktivasi. Teraktivasinya jadi apa? Dia akan mencetuskan terjadinya inflamasi. Semakin banyak ini, maka tadi kompleks imun yang nempel di glomerulus, semakin banyak kompleks antigen imun, maka komplement yang nempel juga semakin banyak, sehingga inflamasi juga semakin hebat. Ini dari sini, maka efeknya apa? Dia akan jadi menghancurkan jaringan karena respon inflamasi. Sudah tahu respon inflamasi? Bukan cuma orang bengkak deh, kalau dia sudah hebat sekali, inflamasi ini dia akan memanggil sel-sel asasin, dia akan memanggil makrofag, dia akan memanggil entasel, dia akan memanggil nekrofil untuk menghancurkan jaringan secara tidak spesifik. Kenapa tadi saya tanya mana yang sistem alamiah, innate, mana yang dia hadapi? Yang innate dia tidak ada memori di situ, tidak spesifik. Sehingga ketika dia teraktivasi berkumpul di sini, dia akan menghancurkan semua yang ada di situ. Ibaratnya ada perampok datang ke desa atau zombie, ada zombie datang ke desa itu yang dibom semuanya. Warga yang bukan zombie mati nggak? Mati. Sama dengan kasus ini. Jadi semuanya mati. Sel-sel yang sehat, sel-sel yang baik jaringannya, semua ikut dihancur. Ini tipe 3. Tadi kompleks antigen antibody, dia free. Free maksudnya apa? Berbeda, berlarut dalam darah. Kemudian akan membentuk kompleks imun. Ini kemudian dia akan berhenti di jaringan suka-suka kompleks imunnya. Biasanya di jaringan yang alirannya lambat, pembuluh darahnya, atau yang alirannya besar seperti glomerulus. Ujungnya apa? Inflamasi. Sehingga kunci dari hipersensitivitas adalah 1, reaksi inflamasi, yang kedua terjadi kerusakan jaringan. Ini summary, nanti Anda bisa baca ini bedanya, ini tipe 2, ini tipe 3. Ini sama nggak? Ini ya, ini komplement, Anda lihat komplement bisa nempel di sini, 2 antibodi, dia mengikat pada antigen, maka akan terjadi aktivasi komplement yang akan menyebabkan aktivasi dari sel-sel fagosit. Jadi aktivasi komplement ini dia akan mengaktifkan inflamasi dia akan memanggil sel-sel asasin di tubuh kita, yaitu makrofag dan nekrofil. Nah, ada yang tahu ini apa? Bukan beda. Oke, saya lepas saya ke tengah.
RH positif, ada RH negatif. Ini ibunya RH negatif, anaknya RH positif. Bapaknya jangan lupa. Ini kita blok 1.1 ya. Astagfirullah, sudah ditinggal di rumah. Oke, kita recall sedikit. Golongan darah. Bapaknya, golongan darahnya AB, ya bapaknya AB, ibunya O, anaknya golongan darahnya I. Kalau anaknya golongan darahnya O berarti ada dua kemungkinan. Satu, bukan anaknya, satu lagi tertukar di kromosom. Loh, ya siapa tahu bisa memilah. Kita ambil. Nah, kalau RH positif itu dominan atau resesif? Nah, RH negatif. Nah, kalau bayinya RH positif, ibunya RH negatif, berarti suaminya. Kalau suaminya RH negatif berarti bukan suaminya, bukan anaknya maksudnya. Suaminya ibunya bisa, tapi itu bukan anaknya si suami. Ya, Anda lihat di sini. Molekul RH itu ada di permukaan eritrosit sama dengan AB. Protein A, protein B pada golongan darah. RH ini ada di permukaan eritrosit. Anda lihat, maksudnya RH negatif itu apa? Si ibu di eritrositnya tidak punya molekul RH. Berarti molekul RH ini untuk ibunya asing atau bukan? Asing. Sehingga apa yang terjadi pada ibunya? Ada benda asing masuk. Ada molekul RH di eritrositnya. Apa yang terjadi pada tubuh ibu? Ibu akan membentuk antibodi terhadap RH. Efeknya apa? Apa yang terjadi pada bayinya? Tadi sampai nomor berapa ya Mas ya? Mas depan 16 berarti itu Mas? 149, 159 159 179 sudah kok hilang kabel sih? Hah? Berapa? 199 berapa? Sudah dulu nanti. Ya. Apa yang terjadi pada janinnya? Jadi target dari antibodi. Terus apa yang terjadi kalau dari target jadi antibodi? Apa yang terjadi pada eritrosit si bayi? Apa yang terjadi? Ya, contoh. Ini eritrosit bayinya. Ini molekul RH-nya. Ada antibodinya nempel. Apa yang terjadi? Antibodi yang posisi aktif nempel, apa yang terjadi? Tadi loh prinsipnya dulu. Ditempeli siapa sih antibodi? Satu komplement, siapa lagi? Yang bisa nempel di FC reseptornya antibodi? Sel mas bisa apa lagi? Makrofag bisa nempel, neutrofil bisa nempel. Apa yang terjadi pada eritrosit bayi? Dihancurkan. Apa yang terjadi? Bayinya mengalami demografi, eritrositnya dihancurkan karena antibodi itu nempel di permukaan. Maka terjadi icteric hebat, janin hebat. Kalau tidak ditangani maka bayinya ini bisa meninggal di dalam. Pertanyaannya itu gimana dong? Apakah ibu yang negatif hanya boleh menikah dengan laki-laki RH negatif? Jadi lowongannya mencari jodoh spesifik hanya untuk only RH negatif only. Enggak gitu, sakit. Terus gimana dong? Pengobatannya sekarang adalah diberikan antibodi terhadap antibodi. Kehamilan pertama biasanya masih selamat. Kenapa? Karena belum ada antibodinya. Pada ibu yang RH negatif,
Bayinya RH positif. Kehamilan pertama survive. Kenapa? Ibu belum bentuk ini, masih sensitisasi, baru bikin, baru kenalan dulu. Ada antigen asing untuk yuk kita bikin antibodi terhadap RH positif. Bayi pertama, oke. Pada kehamilan kedua harus warning. Pada ibu antibodinya sudah tinggi, maka diberikan antibodi terhadap antibodi. Ini antibodinya ibu ditangkap, disuntikan antibodi terhadap itu ya. Jadi antibodinya ini tidak bisa nempel di eritrosit janin. Itu harus diberikan dari awal. Sampai sini mudeng ya. Jadi kalau yang punya RH negatif jangan patah semangat dari sedih dulu suka bikin kayak inklusi eksklusi calon suami atau enggak. Asal tahu ilmunya bisa. Nah ini yang saya ceritakan tadi ini adalah glomerulonephritis. Jadi ada ini limfonodus ya, karena batuk, karena faringitis, streptococcusnya itu ada di limfonodus. Dia mengeluarkan toksin maupun protein, melepaskan protein asing, toksin asing ke seluruh tubuh. Beredar, ditangkap oleh antibodi, jadi kompleks antigen antibodi, dia akan nempel di glomerulus. Ini tadi dia mencetuskan inflamasi sehingga kerusakan di glomerulus akibat adanya kompleks antigen antibodi. Jadi bukan di sini. Tipe berapa ini? Tipe berapa? Kalau kompleks imun yang soluble tipe berapa? 2 atau 3? Nah, tipe 4 ini agak sulit karena dia banyak berbasis genetik. Jadi yang berperan adalah sel T CD4 dan sel T sitotoksik. Jadi dia tidak pakai bantuan yang lain. Lihat ya, kalau yang tadi dia dibantu oleh makrofag, dia dibantu oleh neurofil. Nyebelinya ini dia bisa langsung membunuh dengan sel T sitotoksik. Anda lihat, dia langsung direct killer. Tapi proses ini untuk membuat si sel T ini bisa mengenali antigen ini delay. Mungkin Anda pernah dengar yang cewek mungkin ya skincare, biar tahu alergi sel enggak tempel di belakang telinga. Jaminan enggak ini? Ya nggak bisa. Bisa nggak jadi alergi? Ya bisa pakai banget. Karena proses delay itu sensitivity bisa 2-3 hari baru punya manifestasi. Sehingga bagi para penggemar skincare mahal-mahal supaya nggak rugi beli yang sejar aja. Coba dulu gitu, oh ternyata nggak alergi lah. Nggak rugi kalau ternyata baru dipakai seminggu nggak cocok. Jadi reaksi bersensitif. Kalau sultan sih ya nggak apa-apa, dia yang lain aja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sih. Cuma ada ini di sini. Nih ya, jadi selalu ada kalau tipe 4 ini sensitivitasnya butuh waktu. Jadi tidak hitungan jam, dia bisa beberapa hari. Dia akan membunuh sama antigen selama beberapa waktu, kemudian akan mulai reaksi inflamasi di situ. Jadi mudahnya lama. Ini contoh dari delay eksim ya ini. Ada yang punya sakit eksim ini kalau di iklan-iklan kan gatal di sela-sela jari, enggak juga. Eksim itu reaksi dia hipersensitivitas delay. Ini bisa karena faktor stresor juga bisa. Tahu-tahu muncul gatal di lutut, gatal di di siku, dan biasanya eksim ini dia bilateral, kanan kiri. Kalau infeksi jamur satu sisi biasanya, jamur bakteri satu sisi, tapi kalau eksim biasanya bilateral. Kenapa? Karena sistemik. Si selnya yang memacu eksim ini dia ada di sistem. Kalau tuberkulin ini adalah karena faktor dari tuberkulosa. Jadi pada orang-orang yang dia terinfeksi mikrobakterium tuberkulosa itu dia ada reaksi delayed hypersensitivity. Nah, pada anak-anak TB itu ekstrapulmoner, tidak dalam paru tapi di hilus atau di limfonodus. Sehingga manifestasi kalau di foto langsung nggak kelihatan, nggak khas, karena bukan di dalam pulmoner. Nah, salah satu caranya adalah dengan tes tuberkulin, disuntikkan antigen tuberkulosa, nanti akan muncul reaksinya 48-72. Itu berarti dia positif, karena sudah pernah kontak dengan Mycobacterium TB.
ini adalah infeksi, yang ini adalah kontak antigen. Nah, ini ya, yang pada kecat rambut ada kok tiba-tiba jadi kulitnya melupas jadi merah karena tapi nggak apa-apa kecat rambut ya, karena ada delay hypersensitivity. Ini biasanya banyak kejadian di entah skincare, entah kosmetik ya, dia kontak dengan kulit. Biasanya untuk waktu tidak langsung seketika muncul alerginya. Nah, ini adalah infeksi-infeksi yang dia juga memicu terjadinya tipe 4 hipersensitivitas. Nah, ini adalah penyakit-penyakit autoimmune disease yang berbasis mekanismenya adalah mekanisme hipersensitivitas. Ada yang lihat SLE, nyebelinnya apa? Antigennya siapa? DNA. Padahal orang pasti punya DNA nggak? Ya. Nah, ini yang agak sulit adalah berjuang. Anda kalau tahu salah satu artis Selena Gomez, dia berjuang untuk survive dari SLE. Ginjalnya sudah transplant. Kalau Anda lihat Mbak Selena Gomez, dan dia long-term ya, karena dia DNA, antigennya DNA-nya sendiri, sehingga dia harus bisa mengendalikan sistem imunnya supaya tidak menghancurkan DNA-nya sendiri. Jadi SLE itu sistemik ya, jadi dia sistem itu berarti dia bisa menghancurkan siapa-siapa. Iya, bukan hanya ginjal, dia bisa menghancurkan seluruh jaringan yang dia punya. Ini yang saya jelaskan tadi, ini jadi karena adanya infeksi. Oh, sebentar, saya masih tak dulu. Ada mekanisme lain lagi. Kalau tadi antigennya larut di darah, ada lagi mekanisme yang berikutnya adalah, tapi kalau ini bisnis ya bukan seperti itu. Saya hanya ingin menggambarkan adanya infeksi karena yang mencetuskan kejadian hipersensitivitas. Streptococcus punya molekul protein yang bentuknya mirip dengan protein di jantung. Saya kasih analog aja. Misalnya ini, bentuknya gini. Ini protein M yang ada di endokardium jantung. Bentuknya, strukturnya mirip dengan protein yang atau molekul yang dimiliki Streptococcus. Kalau orang kena infeksi Streptococcus dalam jumlah besar, apa yang terjadi? Tubuhnya punya apa? Punya antibodi spesifik terhadap protein M. Awalnya antibodi protein M ini dibentuk untuk menghancurkan proteinnya Streptococcus. Tapi setelah Streptococcusnya nggak ada, ini kan masih ada antibodi M-nya ini. Kenali ini nggak? Efeknya apa? Menghancurkan sendiri endokardium jantung. Maka terjadi endokarditis karena antibodi terhadap molekulnya Streptococcus. Karena Streptococcus punya bentuk struktur yang mirip dengan protein M yang ada di endokardium. Nah, itu salah satu bentuk kenapa infeksi bisa mencetuskan hipersensitivitas maupun autoimmune disease. Ini ada. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kemudian diagnosis ini sebetulnya sangat tergantung dari penyakitnya. Setiap penyakit hipersensitivitas itu beda-beda. Untuk dermatitis spontan atau alergi itu dia pakai patch test. Ada pernah jadi permukaan lengan itu digambar patch, dikasih garis-garis, nanti disuntikkan alergen. Ada bulu kucing, ada telur, ada seafood, ada debu, ada pollen, ada apa, nanti lihat mana yang dia bengkak merah. Itu untuk deteksi orang ini alerginya apa sih? Jangan-jangan alergi sama bulu kucing. Tapi belum ada sih alergi sama duit, belum ada. Semuanya insya Allah tidak alergi. Ya, jadi untuk mendeteksi sebenarnya dia alergi sama siapa, sama apa sih? Apa benar sih sama kosmetiknya itu? Jangan-jangan bukan. Jangan-jangan alerginya dengan debu yang ada di kamarnya karena kan sibuk belajar ujian belum sama oski, nggak sempat bersihkan kamar selama tahun. Kayak cowok-cowok emang enggak sih.
Beda. Ya betul, antiinflamasi. Jadi antiinflamasi itu ada yang steroid dan non steroid. Yang non steroid itu yang Anda pernah sering minum, paracetamol, kemudian ibuprofen, itu antiinflamasi non steroid. Sedangkan kortikosteroidnya adalah antiinflamasi steroidnya lebih kuat dibandingkan yang NSAID. Ini sering banyak dipakai untuk pengobatan penyakit-penyakit yang berbasis hipersensitivitas maupun autoimun disease. Antihistamin ini mengikat histamin. Sebentar ini sudah belum ya? Tapi belum deh kerjaan antihistamin. Belum ya? Dia kompetisi dengan histamin. Kemudian imunosupresif ini menekan sel-sel imun. Kalau dengan ini nggak mempan, biasanya akan dipilih imunosupresif karena galak banget sel imunnya menghancurkan jaringan sendiri sehingga perlu ditekan. Nah, pengobatan imunosupresif ini bukan tanpa efek samping. Anda bayangkan ketika sistem imun kita ditekan, maka open house sudah terjadi infeksi yang lain juga karena kondisi kita, kepala kita semua di-rem semua. Nah, untuk epinefrin ini spesifik untuk kasus shock anafilaksi. Apa itu epinefrin? Obat apa? Obat? Blood pressure. Kenapa dia bisa menaikkan blood pressure? Vasokonstriksi ya. Dia epinefrin golongan simpatis. Dia maka akan menyebabkan vasokonstriksi. Pada shock anafilaksi tadi yang dia bocor, tight junction endothelnya bocor, adanya epinefrin dia akan nutup, sehingga tidak bocor lagi. Tapi terus gimana dong, cairannya sudah kadung terlanjur ke jaringan. Maka pengobatan selanjutnya apa? Diberikan terapi infus cairan. Dan keluar, belum jadi tarik. Sudah keluar ke jaringan sehingga perlu diisi lagi dengan infus. Berikutnya, epinefrin ini efeknya karena dia simpatis ke bronkus, efeknya apa? Simpatis itu kalau ke bronkus efeknya apa? Konstriksi? Baliknya berarti kamu pinter. Dia bronkodilатasi, jadi tadi larinya tutup, bronkokonstriksi diberikan epinefrin jadi buka sel. Jadi pengobatan wajib pada shock anafilaksi adalah epinefrin. Tapi ada yang lain, dia nggak cukup cuma ini, harus dikasih infus juga, diganti cairannya juga. Ya, ini sama dengan yang tadi ya, ada kortikosteroid. Ini yang kromolit ini dia menjaga, jadi fungsi kromolit ini menjaga supaya membrannya sel emas ini tidak pecah. Jadi ini biasanya obat orang yang dia punya asma, punya alergi, itu dia dikasih kromolit ini supaya tidak terlanjur berikatan dengan alergen si antibodinya, maka membrannya sel emas ini tidak gampang pecah. Kerjanya dari kromolit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk soal karena ini sudah masuk di blok klinistik ya, tidak satu, maka soalnya pasti ada pihak kasus. Ya. Karena konsepnya di sini adalah persepsibilitas 1, 2, 3, dan 4, maka